Bab ke-12, yaitu kemampuan biomotor pemandangan umum. Hampir semua gerak fisik menggabungkan sampai batas tertentu. Unsur-unsur utama kekuatan, kecepatan, durasi, kompleksitas, dan serangkaian gerakan. Selanjutnya, seorang dapat membedakan aspek motorik individu serta komponen psikologis seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahan koordinasi. Kemampuan seorang untuk melakukan latihan dianggap sebagai penyebab sementara gerakan itu sendiri hanya efeknya. Oleh karena itu, kemampuan itu untuk mengendalikan penyebab melakukan efek sukses diperlukan. Kemampuan biomotor yang merupakan dasar dari suatu penyebab kegiatan besar adalah kemampuan genetik atau warisan. Kemampuan biomotor sangat terkait dengan dan bergantung pada bidang kuantitatifnya, di mana besaran tingkat kekuatan, kecepatan, dan daya tahan membatasi pekerjaan fisik mengingat tuntunan kualifikasi. Setiap latihan memiliki kemampuan dominan. Ketika jarak dan durasi atau jumlah pengulangan dimaksimalkan, seorang dihadapkan pada latihan ketahanan. Lalu, di antara kekuatan, kecepatan, dan daya tahan, ada hubungan yang sangat penting secara metodis. Selama tahun-tahun awal ketertiban dalam pelatihan, semua kemampuan harus dikembangkan untuk mengembangkan dasar yang kekuatan untuk pelatihan khusus. Fase terakhir dari khusus latihan khusus yang tepat. Jadi sebagian hasil dari pengurangan latihan-latihan khusus proses adaptasi terjadi sesuai dengan spesifikasi seseorang. Kekuatan, kecepatan, dan daya tahan dominan lebih menentukan dan sulit untuk mengembangkan kemampuan biomotor tergantung pada kekhasannya, di mana setiap contoh kekuatan atau gaya, kecepatan atau daya tahan dominan dalam setiap kasus tidak suatu kemampuan biomotor yang dominan. Selanjutnya, kontribusi kemampuan biomotor terdapat pencapaian kinerja tinggi adalah yang pertama, rasio di antara mereka sebagai refleksi dan spesifikasi olahraga. Yang kedua, dengan tingkat perkembangan setiap kemampuan sesuai dengan tingkat partisipasinya dalam olahraga. Mungkin memiliki transfer positif atau kemampuan setiap seorang mencoba untuk mengembangkan kekuatan mungkin dalam fase positif untuk mempercepat dan pada tingkat tertentu, bahwa untuk ketahanan di sisi lain proses latihan beban yang negatif untuk mengembangkan daya tahan aerobik seperti yang diperlukan dalam lari maraton. Secara sederhana, kekuatan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kekuatan. Perkembangan harus menjadi perhatian utama bagi siapa saja yang berusaha memungkinkan kinerja atlet. Lalu, kekuatan dapat didefinisikan sebagai kemampuan otot-otot untuk mengatasi resiko atlet eksternal dan internal. Kekuatan maksimum dapat dihasilkan seorang atlet sejauh mana kelompok otot yang lebih besar meningkat terlebih dan besarnya kompetisi otot yang terlebih. Selain itu, kekuatan maksimal juga merupakan fungsi dari intensitas implikasi. Mungkin proses latihan kekuatan otot membesar dengan sendirinya. Yang pertama, jumlah myofibril. Yang kedua, peningkatan kepadatan kapiler per sel otot. Peningkatan jumlah protein. Yang keempat, dan peningkatan jumlah serta otot. Bahkan bagian besarnya kekuatan adalah fungsi dari berikut, terbagi jadi 3 faktor. Yang pertama, koordinasi antara otot atau intensitas sebagai kelompok otot selama pekerjaan.
Yang kedua, koordinasi intramuskuler. Output gaya atlet tergantung pada unit neuromuskuler yang secara bersamaan mengambil bagian dalam tugas tersebut. Lalu jenis koordinasi otot. Koordinasi otot, kontraksi atau ketegangan otot ditimbulkan dengan meningkatkan secara sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan gravitasi. Yang kedua, peralatan isokinetik. Yang ketiga, resistensi tetap. Yang keempat, stimulus listrik. Lalu mengalahkan kekuatan gravitasi, menghasilkan jenis koordinasi yang koordinasi biasanya disebut konsentris dan menunjukkan kasus di mana panjang otot lebih pendek. Koordinasi konsentritas atau mengalahkan gaya gravitasi adalah teknik latihan yang umum digunakan oleh sebagai besar atlet menggunakan beban bebas. Menolak kekuatan gravitasi adalah cara mengembangkan kekuatan yang jarang digunakan. Maksimum sangat efektif hanya berarti bahwa alih-alih mengangkat beban, seorang menurunkannya. Yang kedua, peralatan isokinetik. Beberapa jenis mesin buru-buru dikembangkan dan digunakan untuk mengembangkan kekuatan. Yang ketiga, resistensi tetap. Otot dapat mengembangkan ketegangan seringkali tinggi daripada yang terjadi selama kontraksi dinamis melalui koordinasi statistik dan isometrik. Yang keempat, stimulus listrik. Meskipun belum sedikit secara memadai, tempat stimulus listrik dapat menyebabkan peningkatan kekuatan otot. Lalu yang keempat, kekuatan terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan umum, mengacu pada kekuatan seluruh sistem otot. Yang kedua, kekuatan khusus, dianggap sebagai kekuatan hanya otot-otot yang khusus untuk gerak olahraga. Yang ketiga, kekuatan maksimum, mengacu pada kekuatan tertinggi dan dapat dilakukan oleh sistem neuromuskuler selama kontraksi sukarela maksimum. Yang keempat, ketahanan muskuler, biasanya didefinisikan sebagai kemampuan otot untuk mempertahankan kinerja untuk waktu jangka panjang. Yang kelima, daya tahan. Daya tahan merupakan produk dari dua kemampuan, kekuatan dan kecepatan. Dianggap sebagai kemampuan untuk melakukan kekuatan maksimum dalam periode waktu terpendek. Kekuatan mutlak. Kekuatan mutlak, kemampuan seorang atlet untuk menggerakkan kekuatan maksimum terlepas dari berat badan sendiri. Yang ketujuh, kekuatan relatif. Kekuatan relatif adalah mewakili rasio antara kekuatan absolut atau atlet dan berat badan atlet. Baiklah, selanjutnya bab ke-13, proses mengidentifikasi atlet yang paling berbakat untuk melibatkan mereka dalam program pelatihan yang terorganisasi dalam harus menjadi salah satu perhatian terpenting dari olahraga kontemporer. Setiap seorang dapat belajar menyanyi, menari atau melukis, tetapi sangat sedikit individu yang pernah mencapai tingkat penguasaan lebih tinggi. Oleh kerana itu, dalam olahraga seperti seni, penting untuk menentukan individu yang paling berbakat untuk memiliki mereka pada usia dini, untuk memantau mereka secara terus-menerus dan untuk membantu mereka dalam tingkat penguasaan tinggi masa lalu, dan bahawa hari ini dapat sebagian besar negara-negara keterlibatan anak muda dalam olahraga sebagian besar didasarkan pada tradisi, cita-cita, keinginan untuk
mengambil bagian olahraga seperti dengan popularitas, tekanan orang tua, spesialisasi guru sekolah menengah, keadaan fasilitas olahraga. Sejauh menyangkut atlet elit, pekerjaan dan waktu seorang pelatih harus divestasikan dalam individu-individu yang memiliki kemampuan alami yang unggul. Identifikasi bakat bukanlah salah satu konsep terbaru dalam atlet, namun tidak hanya yang secara formal dilakukan tentang hal-hal, terutama di dunia barat. Proses identifikasi bakat harus menjadi pelatihan harus menerus dalam spesialis dan pelatihan untuk memajukan kemajukan dan untuk meningkatkan kriteria psikologis yang dapat digunakan untuk menentukan individu lebih untuk atlet berbakat. Tingkat pemanfaatan kinerja alami dan proses identitas bakat memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, ini secara substansial, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai kinerja tinggi. Yang kedua, menghilangkan volume pekerjaan, energi dan bakat tinggi di pihak pelatih. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dalam jumlah atlet yang bertujuan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri atlet. Yang kelima, memfasilitasi peranan pelatih ilmiah, karena ilmuwan olahraga yang membantu dalam identifikasi bakat dapat termotivasi untuk terus atau memantau atlet. Metode identifikasi talent. Yang pertama, seleksi alami dianggap sebagai pendekatan normal. Cara alami mengembangkan atlet dalam olahraga. Ini mengasumsi atlet dapat mendaftarkan dalam olahraga sebagai akibat dari pengaruh lokal, seperti tradisi sekolah, keinginan orang tua, atau teman sebaya. Yang kedua, seleksi ilmiah adalah metode di mana seorang pelatih memiliki calon anak muda yang telah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan alami untuk olahraga tertentu. Dengan demikian, dibandingkan dengan individu yang didefinisikan melalui metode alami, waktu yang diperlukan untuk mencapai kinerja tinggi mereka yang dipilih secara ilmiah jauh lebih banyak. Lalu, kriteria digunakan untuk identifikasi bakat. Atlet bekerja tinggi membutuhkan profil biologis spesifik. Atlet tanpa kemampuan biomotor berdiri atau sifat psikologis yang kuat. Jika seorang yang terlibat dalam olahraga memiliki cacat biologis atau tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk olahraga tertentu, maka bahkan jumlah pelatih yang berlebihan tidak dapat mengatasi kurangnya kemampuan alami awal dalam olahraga tertentu. Mereka yang tidak dipilih untuk atletik berkinerja tinggi tidak dikecuali. Mereka dapat mengambil bagian dalam program rekreasi di mana mereka dapat memenuhi kebutuhan fisik dan seorang mereka atau bahkan berpartisipasi dalam kompetisi. Selama pemeriksaan spesifikasi medis yang mengujikan jika harus mengatasi apakah para kandidat mengalami gangguan fungsi fisik atau organisasi, dan membuat rekomendasi secara tertulis untuk olahraga dinamis. Lalu, kualitas biometrik atau pengurangan antrometrik seorang merupakan aset penting untuk beberapa olahraga, dan oleh karena itu harus dipertimbangkan di antara kriteria utama yang identifikasi bakat. Yang ketiga, heredity. Sebuah fenomena biologis
sangat kompleks, sering memainkan peran penting dalam pelatihan. Anak-anak cenderung mewarisi kriteria biologis dan psikologis orang tua mereka. Distribusi serat otot, proporsi serta otot merah dan sementara pada manusia tampaknya ditambahkan secara genetik. Demikian pula fungsi metabolisme serta ini tidak berada syarat mereka atau syarat yang dibawa dari darah atau sel bekerja, dan tidak oleh karena itu secara biokimia lebih baik dilengkapi untuk pekerjaan aerobik. Di sisi lain, syarat putih atau kedutaan cepat memiliki kandungan glikogen yang tinggi dan lebih baik untuk jenis pelatihan anaerobik untuk pendek intensif. Lalu fasilitas olahraga dan iklim. Peran membatasi dalam jenis olahraga yang atlet pilih. Oleh karena itu, terlepas dari kekuatan individu untuk olahraga tertentu, misalnya bermain kano, jika kondisi alam, air, atau fasilitas tidak ada, atlet mungkin lebih baik berlatih olahraga yang dia tidak berbakat. Yang kelima, ketersediaan spesialis atau tingkat pengetahuan pelatih dalam bidang identitas dan pengujian bakat jika membatasi pemilikan calon kurma. Tahap identifikasi bakat. Yang pertama, fase primer identifikasi talent terjadi selama berbatas 3-10 tahun. Hal ini sebagian besar didominasikan oleh pemeriksaan dokter terhadap kesehatan seorang kandidat dan perkembangan fisik secara umum, dan direncanakan untuk mendekati segala kekurangan fisik yang mungkin memainkan peran terdapat dalam upaya olahraga seorang kandidat. Lalu teknik yang digunakan. Yang kedua, fase kedua identifikasi talent dilakukan selama dan setengah masa puber antara usia 9-10 untuk senam skating dan berenang, 10-15 untuk anak perempuan, dan 10-17 untuk anak laki-laki untuk olahraga lainnya. Teknik yang digunakan dalam seleksi sekunder harus dinilai dinamika, parameter biometrik, dan psikologis karena tubuh seharusnya sudah mencapai ke tingkat adaptasi tertentu terhadap spesialisasi dan persyaratan olahraga tertentu. Saat kriteria bagi seorang anak dan fase puber adalah ketidakperubahan pertumbuhan dramatis terjadi, yaitu ketika anggota tubuh bagian bawah tumbuh serta nyata. Oleh karena itu, bersama dengan pemeriksaan perkembangan fisik umum, pelatihan khusus tentang perkembangan dan pengembangan atlet harus dipertimbangkan. Pedoman untuk kriteria identifikasi. Yang pertama, atlet atau lintas dan lapangan. Contohnya berlari, waktu reaksi, rangsangan otot, koordinasi dan kompetibilitas relaksi otot yang baik, kemampuan untuk mengatasi stres, risiko tinggi, bakat. Yang B, peristiwa, jarak menengah, kekuatan anaerobik maksimal, konsentrasi asam laktat. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.